Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang upaya penyelesaian konflik. Nah, di sini ada 9 usaha untuk menyelesaikan konflik. Jadi yang pertama yaitu mediasi. Mediasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antar pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan sebuah penyelesaian. Jadi di sini tugas utama pihak ketiga adalah menyelesaikan konflik secara damai. Pihak ketiga hanya sebagai penasehat dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan untuk penyelesaian konflik. Nah, ini contohnya AMM atau Aceh Monitoring Mission yang mendamaikan antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan Indonesia. Yang kedua, konsiliasi. Konsiliasi ini adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Ini contohnya misalkan perusahaan ada pertikaian antara buruh dan pengusahanya, dan di sini Departemen Tenaga Kerja mempertemukan pihak buruh dan pengusaha untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesepakatan damai. Selanjutnya negosiasi. Negosiasi ini merupakan penyelesaian konflik dengan pembicaraan tawar-menawar mengenai syarat-syarat untuk mengakhiri konflik. Jadi negosiasi di sini merupakan proses interaksi sosial antara pihak-pihak yang terlibat untuk saling menyelesaikan perbedaan agar mencapai kata sepakat. Contohnya proses negosiasi antara pedagang dan pembeli. Selanjutnya arbitrase atau arbitrasi. Ini merupakan upaya penyelesaian suatu perkara untuk mengurangi ketegangan dengan melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu bersifat netral. Jadi melalui pihak ketiga di sini memberikan keputusan yang harus ditaati dan terima oleh kedua pihak yang sedang berkonflik. Nah, di sini pihak ketiga ini dapat dipilih oleh kedua pihak tersebut untuk membantu menyelesaikan suatu masalah. Nah, apabila tidak dapat menentukan pihak ketiga, maka di sini wewenang pemerintah akan menunjuk pengadilan sebagai pihak ketiganya. Nah, biasanya peristiwa ini sifatnya spontan dan informal di lingkungan masyarakat. Contohnya tentang masalah antar karyawan mengenai pendapatan atau gaji yang diterima. Selanjutnya stalemate. Nah, stalemate ini adalah pihak yang berkonflik dalam keadaan diam, tidak saling bertikai karena kekuatan mereka seimbang. Jadi intinya itu kalau stalemate ini pihak yang berkonflik itu kekuatannya seimbang sehingga tidak bisa saling menyerang dan akhirnya sama-sama mundur. Contohnya adu senjata antar Amerika Serikat dan Uni Soviet pada Perang Dingin tahun 1947 sampai 1991, atau juga ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan di bidang nuklir karena kekuatannya seimbang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Selanjutnya konversi. Konversi ini upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian dari pihak lain. Nah, ini contohnya adalah wakil ketua OSIS
mengalah dan menerima pendapat dari ketua OSIS karena pendapat ketua OSIS itu dianggap lebih dapat membantu untuk memajukan organisasi tersebut. Selanjutnya, adjudikasi. Adjudikasi ini adalah upaya penyelesaian konflik melalui lembaga pengadilan. Jadi segala sesuatu penyelesaian konfliknya dikaitkan dengan lembaga pengadilan. Misalnya sengketa tanah antar warga masyarakat dengan pengusaha yang diselesaikan melalui pengadilan. Selanjutnya, sertion, yaitu di sini merupakan cara akomodasi yang dilakukan terhadap pihak yang keadaannya sangat lemah, sehingga mau tidak mau mereka harus tunduk pada pihak yang lebih kuat kedudukannya dan berkuasa atas dirinya. Ini contohnya misalkan pekerja yang dituntut segera menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan majikan tidak segera membayar upah yang menjadi hak pekerja. Meskipun demikian, di sini pekerjanya tidak dapat melakukan protes karena mereka di bawah tekanan. Jika majikan tidak puas dengan hasil kerja mereka akan dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Padahal mereka memang memerlukan pekerjaan tersebut. Maka dari itu, mereka di posisi yang lemah dan tidak bisa menuntut kepada majikan mereka. Yang terakhir yaitu kompromi. Kompromi ini dimana upaya penyelesaian konfliknya dengan memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Misalkan di sini contohnya pihak pengusaha yang menghendaki keuntungan yang sangat besar dengan cara menekan upah buruh seminimal mungkin, tetapi menuntut buruh untuk bekerja semaksimal mungkin. Nah, jadi sedangkan pihak buruh itu menghendaki upah yang pantas sesuai fasilitas yang mereka dapat dan pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, pertikaian ini terjadi antara tuntutan keduanya tidak menemui suatu kesepakatan. Jadi di sini penyelesaian perkaranya secara sepihak jelas bukan cara yang adil. Jadi maka dari itu harus diadakan kompromi antara pihak pengusaha dan pihak buruh agar mendapatkan satu titik temu dan agar terjadi perdamaian antara kedua belah pihak dan sama-sama saling menguntungkan. Tidak ada salah satu saja yang saling menguntungkan. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan mengenai upaya untuk menyelesaikan suatu konflik. Semoga kalian dapat memahami materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.